karo nunggu sinyal. Kipingi piye? Ora apa-apa ngopi nang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, di sini di kesempatan malam hari ini saya akan menerangkan kenapa orang yang meninggal dunia itu harus diselamati, didoakan. Ini banyak yang tanya dan banyak salah pemahaman dalam melaksanakan selamatan atau berdoa bersama dalam rangka memperingati hari kematian keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, biar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik, kita harus tahu tata cara, peraturan, dan kenapa orang yang sudah meninggal itu diselamati dari awal. Itu ketika meninggal selama 3 hari, orang Jawa itu selamatan telung dina. Telung dina si A, maksudnya 3 hari dia meninggal diselamati. Kalau di dalam ilmu Jawa, orang-orang paham Jawa itu tetap menjalankan ritual doa bersama seperti itu. Kita harus menghargai kepada jerih payah para wali sanga yang sangat hebat di dalam perjuangannya, sehingga tidak bertentangan dengan selamatan itu dan tidak bertentangan dengan akidah agama Islam. Kalau di selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu ada bacaan tahlil, bacakan tahmid, terus berdoa untuk yang meninggal dunia. Itu karena kehebatan wali masuk ke arena paham Jawa pada waktu itu, sehingga sampai sekarang diulas tidak ada istilah musyrik, tidak ada istilah fitnah dan sebagainya, karena kalau kita telusuri semua isinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka rahasia pertama. Rahasia selamatan 3 hari. Di ilmu Jawa, paham Jawa, manusia itu terdiri dari 5 unsur. 1 dat, 2 zat, 3 sifat, 4 hakikat, 5 kodrat. Zat, dat kemasukan zat, jadi bisa hidup. Hidupnya manusia beda dengan hidupnya pohon-pohon.
hidupnya manusia tidak sama dengan hidupnya pohon. Karena pohon juga hidup, manusia juga hidup. Apabila manusia zatnya hilang, akan mati. Pohon pun begitu. Apabila zatnya hilang, juga tetap akan mati. Tapi matinya manusia dengan matinya pohon dan lain-lain itu berbeda. Karena langsung masuk ke sifat yang ketiga adalah sifat manusia, sifat binatang, sifat makhluk lain itu berbeda-beda. Masuk lagi keempat itu adalah hakikat. Hakikate menungsa niku kon mangan. Niku hakikate menungsa. Setelah masuk hakikat, masuk ke kodrat. Kodrate wong wadon ya mana. Kodrate menungsa suwe-suwe mati. Ini 5 unsur. Yang kita bahas adalah selamatan 3 hari. Selamatan 3 hari itu maksudnya kita awali dari awal, dari 0. 3 hari itu artinya 3 bundar dari 0 kita selamati. Semoga yang meninggal dunia selama di 3 hari selamatan pertama yang mendapatkan sifat, zat, kodrat, hakikat itu bisa untuk dasar dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar pertama selamatan 3 hari. Lalu naik besok selamatan 7 hari. Di selamatan 3 hari ada tahlil, ada yasin. Di selamatan yang 7 hari juga ada tahlil dan yasin. Tapi kalau menurut paham orang-orang Jawa, 7 hari itu artinya seandainya orang yang meninggal itu waktu di dunia dia lain pendapat. Cara orang Jawa itu sampai padu, adu mulut sampai dia bilang bumi sapitu, langit sapitu yang menjadi saksinya kalau saya bohong. Ada yang begitu. Dia bersumpah, demi saksi bumi sapitu, langit sabtuju, saya tidak mencuri, padahal mencuri. Dia bersumpah, demi bumi sabtuju, langit juga sabtuju, saya tidak pernah berbuat dosa, apalagi langgar agama. Untuk selamatan yang 7 hari itu dimungkinkan seandainya yang meninggal itu waktu hidupnya pernah bersumpah langit sabtuju, demi langit sabtuju dan demi bumi sabtuju, dia pernah berbohong. Padahal dia menjalankan, tapi sumpahnya palsu, disaksikan oleh langit sabtuju, bumi sabtuju. Itu di dalam selamatan 7 hari
dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum atau almarhumah waktu di dunia pernah bersumpah demi bumi Sabtuju atau demi langit Sabtuju, atau dibaliknya demi langit Sabtuju dan demi bumi Sabtuju pernah menjalankan, lalu dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari, 7 hari, terus 40 hari. Di 40 hari juga sama seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya, sama-sama baca tahlil, sama-sama baca doa, tahmid dan sebagainya. Tapi maksud kalau orang ilmu-ilmu Jawa itu juga baik sekali, tidak melanggar hukum syariat. Sebab dia niatnya apabila yang meninggal dunia itu selama 40 hari, itu 40 hari itu kerotoboso, 40 wong Jawa puluh 40, dengan harapan seandainya yang meninggal dunia itu waktu di dunia bagian barat melakukan dosa, bagian selatan melakukan dosa, bagian barat melakukan dosa, bagian utara melakukan dosa, puluh-puluh almarhum yang menjalankan dosa, anak-anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya atau saudara-saudaranya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga almarhum atau almarhumah atau orang tua kami, orang tua saya yang meninggal selama hidup di timur, di selatan, di barat, di utara menjalankan dosa atau tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong diampuni dosanya. Baikan itu ditambah dengan baca Yasin, tahlil dan sebagainya, apapun bacaannya itu yang penting memuji ke Allah Subhanahu wa taala, terus mengakui salah dosanya yang meninggal, terus minta ampun kepada Allah, dimintakan ampun kepada Allah dan dibantu tetangga, itu boleh. Dalam agama tidak ada istilah musyrik, tidak ada istilah kafir. Kalau kita sama-sama buka akal sehat, buka hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena gerak-gerik manusia di dunia ini tetap ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, setelah 3 hari, 7 hari, 40 hari, lalu ada selamatan 100 hari. 100 hari pun ada tahlil, ada tahmid, ada yasin dan sebagainya, sama rata. Tapi kalau di ilmu Jawa itu wordinya, intinya, maksudnya adalah seandainya yang meninggal dunia itu menyalahgunakan pesan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintakan ampunan, dimintakan maghfirahnya untuk yang meninggal dunia itu. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai utusan Allah
dijadikan khalifah di bumi ini. Di muka bumi ini manusia dijadikan oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Tapi manusia itu mengingkarinya. Manusia itu malah melawan. Manusia malah merusak kepercayaan Allah kepada manusia. Untuk jadi khalifah malah jadi perusak. Kalau saudara-saudara mau menyadari, mau introspeksi diri, saudara bayangkan apa maksud yang saya sampaikan. Insya Allah kalau saudara-saudara terbuka pikirannya, terbuka hatinya, akan menemukan kesalahan manusia yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifah, tidak digunakan, tidak dijalankan kepercayaan itu. Malah sebaliknya, kepercayaan untuk membangun, memimpin di muka bumi ini malah jadi perusak, malah jadi penghalang, malah jadi hama. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, ini sudah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. 100 itu artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kami teruskan lagi. Kenapa harus mendak pertama, mendak kedua, dan 3 tahun ngwisih cara wong Jawa. Besok saya akan terangkan di sesi kedua. Sekian dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri cepat orang ngerti. Ya jangan.